Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang untung mana sih antara beternak kambing atau beternak domba. Ini untuk teman-teman para pemula tentunya yang masih bingung, masih ragu-ragu tetapi ingin beternak hewan-hewan ruminansia seperti kambing ataupun domba. Ini tentunya perlu mengetahui terlebih dahulu mana yang menguntungkan dan mana yang mudah perawatannya. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like, share, dan jangan lupa tombol loncengnya agar kalian tetap bisa mengikuti channel ini ya teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan bahas tentang untung mana sih antara beternak kambing atau beternak domba, yang mana kambing maupun domba ini sama-sama hewan ruminansia yang sifatnya yang gayem, ya sama-sama hewan peliharaan yang hari ini kalau melihat harganya pun juga tidak jauh berbeda. Nah, kalau kita berbicara mana yang lebih menguntungkan, tentunya teman-teman harus memahami soal konteks pasar teman-teman. Nah, pasar yang ada di wilayah teman-teman ini tentunya lebih banyak mana? Banyak laku antara kambing atau domba? Laku mana? Nah, jangan-jangan nanti kalau teman-teman pelihara kambing ternyata di wilayah teman-teman ini yang paling keras atau paling banter istilah Jawanya ya, pemasarannya itu ternyata domba. Nah, ini kan justru teman-teman rugi ketika teman-teman memelihara kambing. Nah, tentunya dalam hal ini kita perlu melihat pasar terlebih dahulu teman-teman ya. Di kalangan para peternak atau para pedagang atau di pasar itu yang paling ramai apa? Nah, yang paling ramai semisal adalah kambing. Nah, ini teman-teman bisa memelihara kambing. Jadi jangan terpaku pada hal-hal yang menyenangkan. Artinya kalau memang ini dibangun untuk sebuah usaha, untuk sebuah bisnis peternakan, tentu teman-teman harus melihat pasar terlebih dahulu. Kalau teman-teman memelihara domba sedangkan di wilayah teman-teman yang laris itu adalah kambing, ya teman-teman yang tentunya akan rugi karena teman-teman mungkin harga kambingnya, harga dombanya ini nanti akan dibeli oleh pedagang di harga di bawah standarnya atau di bawah dari upah-upah teman-teman memelihara kambing maupun domba, kan teman-teman yang rugi. Sehingga teman-teman harus memperhatikan wilayah pasarnya terlebih dahulu. Ini yang paling utama untuk memelihara kambing atau memelihara domba. Nah, karena memang banyak sekali peternak kambing maupun domba itu tentunya juga merasa bahwa kalau kita ngomong di pasar ya, ini sebenarnya hari ini sama-sama harganya itu tidak jauh berbeda antara kambing maupun domba, itu tidak jauh berbeda. Beda dengan dulu itu domba memang sangat jarang diminati karena memang basic dari, apalagi kalau di Jawa ya, basicnya adalah kambing-kambing yang notabene biasanya kalau orang-orang desa atau kampung itu menyebutnya gambar atau bentuknya, dari warnanya itu orang-orang Jawa selalu membicarakan itu kalau memang ingin memelihara kambing ataupun domba. Nah, hari ini kalau kita melihat pasar memang harganya tidak jauh berbeda. Harga gap harganya ini memang tidak jauh berbeda. Kalau kambing semisal harganya 2.500.000, ke domba itu bisa sampai 2.200.000. Nah, space-nya itu tidak jauh berbeda. Namun kita harus memperhatikan soal pasar itu teman-teman. Terus selanjutnya kalau kita berbicara perawatan itu sama-sama mudah. Untuk perawatannya sama-sama mudah dan hanya saja tergantung dari soal kandang teman-teman. Kalau kambing itu kalau disatukan menjadi koloni itu memang kadang bertengkar.
Nah, ini kita harus mengantisipasi itu. Kalau memang kita ingin terjun di di kambing, mohon maaf, di kambing. Itu kalau kambing, kalau dikolonikan itu biasanya mereka bertengkar. Berbeda dengan domba. Kalau domba, kalau teman-teman jadikan satu menjadi koloni, itu mereka tidak bertengkar, teman-teman. Mereka tidak bertengkar karena sifat dari domba ini memang hewan-hewan kolonial. Ya, artinya mereka hidup mengelompok. Nah, terus selanjutnya kalau teman-teman kaitannya dengan kandang, ini tentunya kandang kambing itu lebih mahal daripada kandang domba. Karena gini teman-teman, kalau kandang kambing itu memang butuh konstruksi yang kuat. Ini kandang kambing, karena kambing ini memang masih memiliki sifat-sifat liar yang mana dia bisa menyeruduk dan lain sebagainya untuk betinanya. Nah, kalau kambing-kambing seperti ini tentunya membutuhkan biaya kandang yang cukup besar karena kaitannya dengan kokoh atau tidaknya konstruksi dari kandang. Nah, kalau domba itu memang sangat sederhana ya, teman-teman bisa mengkolonikannya dengan kandang-kandang koloni atau kandang-kandang semi umbaran, itu bisa. Begitupun juga kambing sebenarnya bisa ketika kita buat kandang koloni ataupun kandang semi umbaran, tetapi memang rawan pada soal mereka bisa bertengkar. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Terus selanjutnya, memang untuk fase beranaknya antara kambing dengan domba ini memang lebih cepat si domba ya. Kalau kambing mungkin sekitar kurang lebih itu 145 sampai 155 hari mereka dari bunting bisa langsung beranak di usia-usia itu. Tapi kalau domba itu lebih cepat dari itu kelebihan dari domba. Nah, kalau kambing ini tentunya teman-teman perlu ketahui bahwa lagi-lagi kalau kita memang ingin terjun di dalam dunia usaha, ya kita memang tidak memerlukan melihat terlalu detail seni di dalam kambing. Karena apa yang kita butuhkan adalah kambing itu bisa beranak, kambing itu bisa hamil, tidak mandul. Kalau kambing mandul mungkin kambing kalian kegemukan. Itu mungkin yang terjadi di dalam peternakan. Nah, teman-teman, mungkin itu teman-teman video pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat ya untuk teman-teman para peternak kambing maupun domba dimanapun berada. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian peternak kambing maupun domba. Dan jangan lupa tombol loncengnya teman-teman, agar teman-teman bisa menerima notif dari channel ini. Terima kasih.